إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita dengan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat Jumat kita insya-Allah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat, kelak di yaumil akhir Allah berikan syafaatnya kepada kita dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbekalan kita yang terbaik di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya perbekalan yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hambanya yang betul-betul bertakwa kepadanya. Ma'asyiral kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di akhir-akhir surah Al-Fajr, ayat-ayat terakhir dari surah Al-Fajr adalah merupakan bentuk tazkirah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayat itu dengan mengawalinya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau kita baca dalam tafsirnya tentang bagaimana panggilan Allah dalam ayat ini dengan memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang memiliki ketenangan atau jiwa-jiwa yang tenang. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir panggilan ini ada dua bentuknya dan dua waktunya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan panggilan ini. Yang pertama disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ketika saat Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan orang-orang mukmin. Ketika saat Allah akan mewafatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan panggilan kasih sayang Allah panggil mereka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa Allah memanggil mereka dengan jiwa-jiwa yang tenang? Mereka inilah orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena hanya orang-orang yang beriman yang memiliki jiwa yang tenang, orang-orang beriman yang memiliki hati yang tenang. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ketika Allah mengatakan hanya orang-orang beriman yang memiliki hati yang tenang. Kenapa orang-orang beriman itu hatinya tenang? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena hanya dengan berzikir kepada Allah. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu mengingat Allah apapun kondisi mereka. Di saat mereka berdiri, di saat mereka duduk, bahkan di saat mereka berbaring, di saat apapun aktivitas mereka, saat bekerja mereka, saat istirahat mereka, mereka selalu ingat kepada Allah. Dan hakikat ingat dalam ayat ini bukan hanya sekedar lisan yang menyebutkan nama Allah, tidak.
Tapi hakikat ingat kepada Allah adalah bagaimana hatinya yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa jadi seseorang mengucapkan nama Allah tapi hatinya tidak mengikuti ucapannya. Muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Itulah sebabnya dalam ayat ini Allah memanggil yaitu orang-orang yang memiliki hati yang tenang, jiwa yang tenang, dan mereka adalah orang-orang beriman yang selalu hatinya dihiasi dengan zikir kepada Allah, diikuti dengan lisannya yang mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan dibarengi dengan perbuatannya yang menunjukkan bahwa dia seorang yang selalu ingat kepada Allah. Maka orang-orang seperti ini Allah panggil mereka. Apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau wahai jiwa yang tenang kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sinyal buat kita, ini petunjuk buat kita, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, sebesar apapun kekuasaan yang kita miliki, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, satu saat kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Di muka dunia ini, di muka bumi ini tidak ada yang kekal. Semuanya akan binasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita merasa hebat, merasa sombong. Di saat kita memiliki kekuasaan, di saat kita memiliki jabatan, di saat kita memiliki harta, semuanya itu akan kita tinggalkan. Kita akan menghadap kepada Allah dengan tidak membawa apa-apa kecuali hanya amal-amal yang sudah kita persiapkan. Lalu bagaimana caranya di saat jiwa-jiwa yang tenang itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan kembalinya mereka dengan penuh dengan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita, orang yang meninggalkan dunia ini, di saat Allah panggil dia meninggalkan dunia ini, maka di saat itu Allah mengatakan radiyatan. Jadilah engkau orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki hati yang tenang, jiwa yang tenang, karena mereka memiliki rasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan, ridholah engkau kepada Allah. Inilah yang membuat hidupmu menjadi tenang. Ketika engkau ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksudkan ridho kepada Allah? Ridholah engkau sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridholah kita menjadi hamba Allah. Orang yang ridho menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia harus siap melakukan apa yang Allah inginkan darinya dan meninggalkan semua yang Allah larang. Itulah hakikat kita hamba kepada Allah. Dan orang yang ridho dengan menghambakan diri kepada Allah, kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian yang kedua, ridho yang kedua disebutkan ridho terhadap takdir atau keputusan Allah yang telah Allah putuskan kepada kita. Apa yang telah Allah putuskan kepada kita, maka ridholah kita. Itulah pasti yang terbaik bagi kita. Inilah orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, maka seluruhnya dia akan serahkan kepada Allah. Maka disitulah muncul di saat dia beribadah kepada Allah ar-raja'nya, berharap dia kepada Allah, berharap akan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya sebelum Allah meridhoi kita, maka jadilah kita orang-orang yang ridho terlebih dahulu kepada Allah. Bagaimana Allah sebutkan radhiyallahu anhum maridhaan. Ketika ayat ini mengatakan radhiyallahu anhum, ayat ini mengawali bahwa Allah ridho kepada mereka, seakan-akan Allah yang lebih dulu ridho kepada mereka. Tapi di awal diikuti dengan kalimat radhu'an. Kenapa Allah ridho kepada mereka? Karena mereka lebih dulu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika Allah sudah ridho kepada kita, maka di situ Allah katakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kau ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Dan inilah panggilan yang kedua di saat Allah akan memasukkan seorang hambanya ke dalam surganya Allah. Maka Allah panggil mereka, ya ayatuhan nafsul mutmainnah,
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang memiliki hati, yang jiwa yang tenang, di saat melepaskan kehidupan dunia penuh dengan husnul khatimah, maka di saat itu Allah katakan, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku yang beriman. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan masuklah engkau ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimudahkan oleh Allah. Oleh karena itu sesungguhnya melalui tazkirah ayat ini bagi kita, bagaimana kita menjadi orang-orang yang ridho kepada Allah sehingga Allah pun ridho kepada kita. Itulah sesungguhnya amal ibadah selama ini yang kita lakukan, hanya satu tujuan kita, bagaimana kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, maka di saat itulah Allah berikan surganya kepada kita. Allahumma barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayatil zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal